pada melihat ini kita kan menggunakan ITL ini berguna agar perusahaan kita itu tetap berkembang dengan baik dan bisa memberikan layanan terbaik kepada konsumen kita. Oke, di sini aku akan jelasin definisi dari ITIL. Jadi ITIL itu merupakan layanan yang memanfaatkan teknologi dan berpusat pada perspektif konsumen terhadap bisnis perusahaan. Jadi tujuan dari manajemen layanan ini untuk memaksimalkan layanan teknologi yang ada dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi agar perusahaan kita nanti mencapai tujuan yang strategis dari sebuah bisnis perusahaan. Itu. Jadi Information Technology Infrastructure Library atau ITIL itu kayak konsep untuk menerapkan best practice di dalam manajemen layanan IT-nya. Jadi ITIL ini berfokus di dalam manajemen layanan IT karena itu dia mudah beradaptasi dan memenuhi standar. So manajemen layanan ITIL merupakan konsep best practice yang diterapkan di dalam layanan teknologi informasi agar konsumen itu puas dengan strategi perusahaan kita yang ada. Oke, jadi tahap pertama pada ITIL life cycle adalah service strategy. Tahap pertamanya itu service strategy itu seperti yang udah dijelaskan. Service strategy itu inti dari siklus layanan ini sendiri. Jadi ini adalah awal dari sebelum ITIL dilaksanakan, strateginya semua didefinisikan di sini. Ada sebuah perkataan yang aku quote bahwa untuk memiliki manajemen layanan yang lebih baik dalam organisasi, kita harus memiliki strategi atau layanan yang konsisten. Jadi kita harus tetap memperhatikan tingkat konsistensi sebaik mungkin. Oke, udah ditanyakan? Topik-topik yang dibahas di pembahasan strategi service strategi untuk life cycle ITIL. Tahu dong. Ada banyak, tapi salah satu contohnya tuh pembentukan pasar. Terus tipe-tipe dan karakteristik penyedia layanannya baik di internal maupun di eksternal, ataupun nanti juga aset-aset layanannya, serta portofolio layanan serta strateginya nanti. Nah, untuk prosesnya sendiri tuh di samping topik-topik di atas itu ada tiga. Jadi ada portfolio management, lalu ada financial management, untuk service portfolio sendiri, of course bahasnya soal portfolio tentang service apa yang sudah dikerjakan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk financial sendiri sudah jelas keuangan. Dan untuk demand adalah untuk mengatur soal permintaan. Oke, pada tahap yang kedua itu ada siklus layanan ITIL yaitu service design. Nah, service design strategi yang dihasilkan dalam tahap service strategi diubah menjadi tindakan. Nah, pada layanan dan proses itu dirancang dan rencana diimplementasikannya itu untuk memiliki manajemen yang lebih baik. Ini adalah bagian produktif dari siklus layanan ITIL. Nah, disinilah pemilik layanan dapat merancang layanan yang akan sangat menyenangkan bagi konsumen ya. Juga di sini perhatian terhadap detail serta tinjauan masa depan itu akan sangat mempengaruhi untuk kesuksesan perusahaan kita. Jadi penting bahwa timnya kita itu harus benar dialokasikan untuk menerapkan tahap siklus layanan ITIL ini. Proses service desain sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada service catalog management atau SCM. Nah, itu berguna untuk menyediakan sumber informasi yang konsisten atas seluruh layanan yang disetujui dan memastikan bahwa katalog layanan tersebut secara luas sudah tersedia untuk siapa saja yang diizinkan untuk mengakses. Nah, yang kedua itu ada service level management atau SLM. Dia itu kayak memastikan bahwa seluruh layanan operasional dan performa layanan tersebut itu sudah terukur secara konsisten. Jadi dengan cara profesional di seluruh organisasi IT. Nah, yang ketiga ada capacity management. Dia itu berguna untuk menyesuaikan kapasitas dari IT terhadap permintaan bisnis yang telah disetujui. Dan yang keempat itu ada proses available management yang gunanya untuk memastikan bahwa target kita itu sudah memiliki ketersediaan dalam seluruh area yang terukur dan dapat dicapai.
Dan yang kelima ada proses IT Service Continuity Management atau ITSCM. Nah, di sini dia tuh kayak memelihara kemampuan pemulihan berjalan secara tepat dalam layanan IT, dan dia tuh juga mencocokkan yang disetujui persyaratan dan jadwal dari bisnis kita. Dan yang terakhir ada proses supplier management, berguna bahwa kita itu memastikan bahwa penyedia dan layanan yang mereka berikan dapat dikelola untuk mendukung target layanan IT dan ekspektasi bisnis dari kita. Seperti itu. Oke, selanjutnya di tahap ketiga dari siklus layanan ITIL adalah service transition. Nah, di dalam tahap ini layanan dan proses yang dirancang dalam tahap service desain dialihkan ke lingkungan aktif. Nah, tahap ini termasuk persiapan layanan dan proses untuk live environment. Ini juga termasuk pengajuan sebelum masuk ke live environment. Nah, setelah tahapan ini, layanan dan proses diberikan kepada pelanggan. Nah, ini tuh penting untuk menguji semua kemungkinan skenario yang mungkin muncul di live environment. Nah, ini juga untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan ketika pelanggan mulai menggunakan layanan. Nah, ketelitian adalah kunci dalam tahap siklus ini. Nah, proses service transition akan aku sebutkan ada 3. Yang pertama ada change management. Nah, di change management ini memastikan bahwa perubahan dicatat, dievaluasi, terorganisasi, diprioritaskan, direncanakan, diuji, dilaksanakan, didokumentasikan, dan direview secara terkendali. Nah, untuk yang kedua ada service asset and configuration management. Nah, di proses ini menyediakan informasi yang akurat dan kontrol seluruh aset dan hubungan yang membentuk suatu infrastruktur organisasi. Dan yang terakhir ada knowledge management. Nah, ini untuk memastikan bahwa orang yang tepat telah memiliki pengetahuan yang benar pada saat yang tepat untuk menyampaikan dan mendukung layanan yang dibutuhkan oleh bisnis. Nah, itu tadi yang aku jelaskan ada service transition. Oke, untuk tahapan keempat dari siklus layanan ITIL adalah service operation. Ketika Anda telah mentransisikan layanan dan proses ke live environment adalah penggunaan pelanggan. Pengelolaan layanan dan proses ini dilakukan dalam tahap service operation. Pemilik layanan bertanggung jawab atas kinerja layanan. Dia harus memastikan bahwa pelanggan itu puas dan dengan layanannya. Dia harus melaporkan setiap masalah besar ketika muncul. Pada tahap ini, organisasi terikat pada perjanjian tingkat layanan dengan pelanggan. Jadi pemilik layanan harus memastikan bahwa organisasi mematuhi perjanjian. Di sini ada 5 tahapan. Untuk yang pertama ada event management proses, menghasilkan dan mendeteksi pemberitahuan, sementara pemantauan memeriksa status suatu komponen bahkan ketika tidak ada peristiwa yang terjadi. Untuk yang kedua ada incident management proses, untuk mengembalikan layanan normal secepat mungkin dan untuk meminimalkan dampak merugikan pada operasi bisnis. Untuk yang ketiga ada request fulfillment proses, untuk memungkinkan penggunaan meminta dan menerima standar layanan untuk sumber dan memberikan layanan ini untuk memberikan informasi kepada pengguna dan pelanggan tentang layanan dan prosedur untuk mendapatkan mereka, dan untuk membantu dengan informasi umum, keluhan dan komentar. Untuk yang keempat ada access management proses, yaitu untuk memberikan hak untuk pengguna untuk dapat mengakses layanan atau kelompok layanan sambil mencegah akses untuk pengguna non-resmi. Untuk yang terakhir ada problem management proses, untuk mencegah masalah dan akibat dari insiden yang terjadi, untuk menghilangkan insiden berulang dan untuk meminimalkan dampak dari insiden yang tidak dapat dicegah. Ini saya menunjukkan itu tahap yang terakhir yaitu continuous service improvement, yaitu tahap terakhir dari siklus layanan ITIL adalah tahap pengembangan layanan yang bagi proses yang direncanakan, implementasi yang dikerjakan sampai yang ditentukan semula.
yaitu sekali indikator kinerja untuk menentukan apakah layanan berjalan optimal dan pemilik layanan yang memastikan bahwa layanan sesuai dengan target strategis yang terkait dengan layanan titik tertentu. Di sini ada 3 tahapan utama, yaitu service review untuk meninjau layanan bisnis yang layanan infrastruktur secara teratur. Tujuannya proses ini adalah untuk meningkatkan kualitas apabila diperlukan dan untuk mengidentifikasikan cara yang lebih ekonomis yang menyediakan layanan jika memungkinkan. Yang kedua itu proses evaluasi. Untuk mengevaluasi proses secara teratur ini termasuk identifikasi area di mana proses yang ditargetkan tidak tercapai dan memegang benchmarking audit penilaian atau tempo dan ulasan utara. Yang terakhir yaitu definisi of JSI implementation atau untuk memerlukan inisiatif spesifik yang ditujukan untuk meningkatkan layanan dan proses. Berdasarkan tinjauan layanan evaluasi proses inisiatif yang dihasilkan adalah inisiatif internal yang akan dikejar oleh penyedia layanan dan namanya sendiri atau inisiatif yang memerlukan kerjasama pelanggan. Oke, sekian meeting kita pada hari ini. Kita sudah membahas tentang ITIL Life Cycle yang mempunyai 5 tahapan, yaitu ada service strategy, ada service design, ada service transaction, lalu ada service operation, dan yang kelima ada continual service. Sekian dari presentasi kelompok 5, kami sampaikan terima kasih. Kelompok 5.